Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kumbung Insan yang berantakan ini, semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua, terutama buat para petani jamur pemula. Semoga kalian mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu, motivasi, dan berbagi pengalaman ya guys ya di channel ini. Buat yang belum bisa, buat backlog yang masih bermasalah, yang masih gagal, semoga dengan rajin nonton channel ini dan rajin nge-like ya guys ya, terutama yang rajin nge-like. Mari sama-sama kita doakan usahanya semakin maju, semakin berkembang, semakin lancar. Nah seperti itu ya guys. Nah balik lagi ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting sekitaran tentang usaha budidaya jamur tiram. Buat yang belum subscribe atau baru bergabung ke channel ini, jangan lupa di subscribe, di pencet yang merah-merah, dinyalakan notifikasinya, loncengnya guys, supaya nggak ketinggalan saat Insan mengupload video terbaru. Nah balik ke ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting. Tema video kita pada siang hari ini ya guys ya, ini agak siangan karena tadi pagi ada kegiatan bersih-bersih kumbung. Jadi kegiatannya ataupun agenda produksi hari ini yaitu pengomposan ya guys. Jadi di sini Insan mau menambah lagi jumlah backlog atau backlog jumbo yang dulu pernah Insan buat ya guys. Beberapa eksperimen Insan gagal, tapi yang terakhir ini alhamdulillah sudah menunjukkan tanda-tanda yang bagus. Nah, jadi di sini Insan mau coba share kepada teman-teman, mungkin walaupun ya Insan belum mengetahui hasil maksimalnya itu seberapa dari si backlog jumbo itu, si backlog yang udah kita produksi. Kalau kalian subscriber lama, kalian rajin nontonin channel ini, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan informasinya ya guys, dari sekitaran tentang reviewnya, kemudian dari prosesnya. Nah, di sini Insan coba akan membagikan komposisinya karena ada sedikit perbedaan guys, dari komposisi yang pertama dan kedua itu gagal. Ini komposisi yang terakhir, yang ketiga itu yang berhasil. Di sini coba Insan buat sekali lagi, cuman dengan kapasitas yang lebih banyak lah ya guys, karena semalam itu hanya untuk 2 big log. Nah jadi yang ini ada sekitar untuk 20 atau 25 big lognya ini guys nanti. Nah, jadinya seperti itu. Nah, mudah-mudahan berhasil ya guys ya. Nah, sebelum itu buat teman-teman yang mau nyoba ini, Insan berikan resepnya dulu ya guys ya. Walaupun ya hasilnya belum kita ketahui, tapi ya mana tahu ada teman-teman yang penasaran, ada teman-teman yang mau coba di rumah. Kalau misalkan kalian mengikuti tutorialnya pasti lognya jadi. Apalagi yang rajin nonton, rajin obrak-abrik channel di obrak-abrik video di channel ini, pasti kalian bisa tahu guys. Nah jadi untuk komposisi yang pertama adalah serbuk ya guys, seperti biasa. Cuman perbedaan di sini di takaran nutrisinya. Kenapa harus ada perbedaan? Karena ukuran diameter dan panjang ataupun tinggi lognya itu berbeda dari log biasa ya guys ya. Dia butuh nutrisi yang lebih, butuh untuk menarik miselium, untuk menyuburkan miselium itu harus lebih. Supaya ya miselium tidak keburu mati atau tidak terburu diserang hama ya guys sebelum bisa merambat. Nah jadi harus dilebihkan. Jadi ini ada komposisi sekitar 250 kilo ya guys, 250 kilo. Nah, jadi di sini Insan menggunakan per 100 kilonya itu 30 kilo dedeknya guys. Nah seperti itu, 30 kilo, jadi lebih banyak sedikit ya guys ya. Nah, jadi nggak apa-apa ya guys ya, menurut Insan itu belum terlalu merugikan ya, walaupun hasilnya kita belum tahu, tapi dimana-mana eksperimen itu perlu, uji coba perlu. Memang dari big log ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu tadi ya guys, miseliumnya rawan mati, rawan kontaminasi, terutama saat sterilisasi dari big lognya itu sendiri. Kemudian ketajaman miselium juga harus diperhitungkan. Kalau miseliumnya nggak tajam, nggak kuat, F2 nya bisa kalah dengan kontaminasinya. Kemudian waktu nunggu penuhnya juga pasti lebih lama. Tapi hasilnya ini guys, hasilnya kalau nanti kita gunakan nutrisi penyubur yang seperti biasa itu, jadi mungkin kita lihat hasilnya nanti seperti apa, penasaran guys. Makanya Insan mau produksi yang agak sedikit banyak, supaya ya memang hasilnya
ya kelihatan. Kalau cuman satu atau dua log aja mungkin ya sulit lah ya guys ya mencari kalkulasi rata-ratanya. Makanya kita buat minimal ada 20 log lah. Nah, 20 log nanti kita udah bisa mengambil kalkulasi rata-ratanya seperti apa. Kalau rugi jelas-jelas nggak mungkin rugi ya guys ya, apalagi kalau miselium udah merambat, jamur udah pasti tumbuh. Yang penting nanti perawatannya dan kemudian menyuplai nutrisi tambahan, perangsang, penyubur. Nah itu juga yang penting itu penyuburnya ya guys ya, supaya lognya itu bisa subur. Kalaupun dia nggak bisa bertambah dari takaran ataupun dari hasil yang standarnya, minimal bisa mengeluarkan ataupun bisa standar lah ya guys ya. Kalaupun nggak bisa lebih, bisanya standar ya standar, alhamdulillah. Tapi kan kita memiliki keunggulan di satu, hemat tempat guys kemungkinan. Kalau misalkan hemat tempat berarti kan kita bisa menghasilkan log jumbo yang lumayan banyak dibandingkan log yang kecil-kecil itu. Nah, jadi seperti itu guys, mungkin. Tapi mungkin ya guys ya, karena memang belum dipastikan kali hasilnya nanti seperti apa. Kalian ikutin aja terus channel ini, di subscribe. Kalian ikuti setiap videonya, karena setiap video mungkin akan ada satu atau dua kata lah yang bermanfaat ya guys. Nah kemudian soal kapur, kita gunakan 3 kilo ya guys ya per 100 kilo serbu. Kalau untuk blok biasa mungkin hanya 1 kilo sampai 1,5 kilo. Tapi di sini saya menggunakan 3 kilo. Gunanya untuk apa? Karena untuk mematangkan log yang besar itu dia butuh kadar air yang tinggi guys. Kalau kering dia nanti bisa kontaminasi di dalam, apalagi kalau misalkan apinya kurang besar. Nah, karena log jumbo itu diameternya besar, kalian harus menggunakan api yang besar, kemudian menggunakan pH yang tinggi untuk mematangkan bagian tengah lognya. Nah jadi pengalaman insan yang ketiga yang bisa insan share mungkin itu dulu ya guys ya, dari komposisinya. Nah, kemudian nanti kalau saat sterilisasi mungkin tipsnya ya cuman apinya aja harus di lebih besar kali, kemudian di lebih lama lagi sedikit sterilisasinya. Nah seperti itu guys. Kalau masalah nutrisi udah insan buka, masalah inokulasi mungkin standarnya aja lah ya guys ya, cuman bibitnya aja mungkin kalau semalam itu dua big log jumbo itu insan gunakan setengah botol ya guys ya. Berarti kalau satu botol bisa untuk 4 big log. Cuman nanti kalau ini misalkan mau lebih cepat lagi miseliumnya, mungkin satu botol bisa untuk 2 big log ya guys ya. Memang agak sedikit boros bibit sih, tapi ya namanya bibit buat sendiri aja ya mungkin nggak masalah ya guys. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang bibitnya masih beli, mungkin ya coba aja satu botol itu buat 4 atau 5 big log. Walaupun agak sedikit lama, asal bibit kalian tajam, kuat, walaupun sedikit lama tapi pasti itu bisa ditembus guys. Nah kemudian tutorial inokulasinya mungkin nanti bisa kita buat ya, sebetulnya standar aja lah ya guys ya. Kalau misalkan cincin untuk big log semalam itu insan menggunakan botol aqua ya guys ya. Botol aqua insan potong jadi 3 atau jadi 4 untuk cincinnya. Kalau beli paralon modal kali ya guys ya. Kalau botol aqua aja kan cari aqua yang tebel ya guys, entah itu Maison, entah aqua apalah yang jelas jangan aqua ya guys ya. Aqua terlalu tipis, botol minuman yang agak sedikit tebel lah. Kalaupun ada kalian mau beli paralon ya beli paralon lah guys, nggak apa-apa. Kalau misalkan entah pun ada di rumah kalian paralon, gunakan paralon pun bisa. Nah jadi mungkin itulah beberapa tips yang bisa insan bagikan sekitar pembuatan big log jumbo. Nanti kalau misalkan ada informasi terbaru coba insan kabarkan kepada kalian. Ini buat teman-teman yang hobi bereksperimen aja, insan share ilmunya, tutorialnya. Kalau misalkan yang masih buat big log biasa yang belum bisa aja, jangan coba-coba buat yang ini guys, karena ini tingkat kesulitannya dan masalahnya lebih banyak lagi. Jadi buat yang udah bisa buat big log sendiri, kemudian buat yang suka eksperimen, yang nggak takut rugi, yang nggak takut gagal, silakan dicoba guys. Masalah hasil akhir itu nomor sekian guys, yang penting eksperimen kalian itu berhasil, ada kepuasan tersendiri ya guys ya. Kalau bagi insan, kalau bagi teman-teman ya nggak tahu lah. Kalau kalian berasa ngapain coba-coba yang udah ada aja, nah itu ya nggak masalah ya guys ya. Berarti mereka main-mainnya kurang jauh ya guys ya, kopinya kurang pahit. Nah jadi mungkin itu aja lah guys, ngobrol-ngobrol nggak penting. Insan mau coba balik dulu, ini udah dikasih air. Jadi kalau misalkan air itu sekitar 65-65% lah
kalian kalkulasikan sendiri kalian mau buat berapa kilo. Kalau 100 kilo ya berarti 60 liter gitu guys, nah, perbandingannya. Nah udah guys, nah, Insan mau membalik dulu komposan ini. Kita jumpa di video yang berikutnya. Kalau ada yang salah Insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.